Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puput Baby Antika dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 2586206091. Di video kali ini, saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran terpadu yang diampu oleh Ibu dosen Dewi Sartipa, yaitu ada 15 soal. Soal yang pertama adalah soalnya, jelaskan pengertian pembelajaran terpadu dan sebutkan 3 ciri utama pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan belajar yang menggabungkan beberapa mata pelajaran yang dijadikan oleh satu tema tertentu sehingga siswa dapat mudah memahami hubungan antar konsep secara menyeluruh dan bermakna. Ciri-ciri utama pembelajaran terpadu yaitu menggunakan tema pelajaran, siswa yang aktif, pembelajaran atau belajar yang bermakna, mata pelajaran yang saling terhubung, mengembangkan kemampuan yang menyeluruh. Selanjutnya, soal yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik dalam pembelajaran dan bagaimana penerapannya dalam pendidikan dasar. Jadi, pendekatan tematik adalah cara belajar yang mengaitkan beberapa mata pelajaran melalui satu tema tertentu agar pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Kemudian dalam pendidikan dasar, penerapannya dilakukan dengan menggabungkan materi dari berbagai pelajaran ke dalam satu tema. Maksudnya misalnya tema lingkungan, di mana siswa belajar IPA tentang tanaman, IPS tentang menjaga kebersihan, dan bahasa Indonesia lewat menulis cerita tentang alam. Soal yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis STEM dan bagaimana cara menerapkannya di kelas. Pembelajaran berbasis STEM adalah pendekatan belajar yang menggabungkan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika untuk memecahkan suatu masalah nyata. Kemudian penerapannya di kelas itu gimana sih? Itu dilakukan dengan memberi masalah nyata, merancang solusi, melakukan percobaan, dan membahas hasilnya bersama siswa. Soal selanjutnya adalah sebutkan peran-peran yang harus dijalankan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Peran guru dalam pembelajaran terpadu yaitu adalah sebagai pembimbing siswa, yang dimana guru ini menjadi pembimbing bagi siswa dan menemukan konsep, mengelola kelas, dan menilai hasil belajar siswa. Soal selanjutnya adalah sebutkan peran-peran yang harus dijalankan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Jadi, peran guru dalam pembelajaran terpadu yaitu guru ini sebagai pembimbing siswa, yang dimana guru bisa menemukan konsep, membimbing siswa, mengelola kelas, dan menilai hasil belajar siswa. Soal selanjutnya, jelaskan cara-cara melakukan evaluasi dalam pembelajaran terpadu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu dengan menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa secara menyeluruh melalui observasi, tugas proyek, portofolio, dan tes tertulis agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Soal selanjutnya, bagaimana cara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran terpadu untuk mendukung keberhasilan pembelajaran? Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran terpadu dapat dilakukan dengan menggunakan media digital, video, aplikasi belajar, dan internet untuk menyajikan materi, mencari informasi, serta membuat proyek atau presentasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran terpadu sesuai dengan prinsip dan tujuan dari kurikulum 2013 secara singkat. Pembelajaran terpadu yang sesuai dengan prinsip dan tujuan kurikulum 2013 karena mengembangkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian, serta menekankan pembelajaran bermakna tematik dan berpusat pada siswa agar mereka mampu berpikir kritis dan menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Soal selanjutnya,
Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimplementasikan pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Yaitu yang pertama adalah menentukan tema yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan yang kedua, memetakan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang saling berkaitan. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran dan kegiatan tematik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran aktif dan bermakna. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil belajar secara menyeluruh. Soal selanjutnya, berikan contoh penerapan pembelajaran terpadu pada materi pembelajaran sains di sekolah. Contoh pembelajaran terpadu pada pelajaran sains yaitu misalnya saat belajar temanya lingkungan. Siswa mempelajari pertumbuhan tanaman kalau IPA. Kalau bahasa Indonesia menulis laporan pengamatan tanaman. Nah, kalau menghitung tinggi tanaman itu pembelajaran matematika dan membahas pentingnya menjaga lingkungan yaitu IPS. Soal selanjutnya, bagaimana pembelajaran terpadu dapat berperan dalam pembentukan karakter siswa? Pembelajaran terpadu ini dapat berperan dalam pembentukan karakter siswa karena mengaitkan nilai-nilai sikap seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan peduli di lingkungan melalui kegiatan belajar yang nyata dan bermakna. Soal yang terakhir yaitu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar dan bagaimana solusinya. Tantangan dalam pembelajaran terpadu di sekolah dasar yaitu kesulitan menghubungkan mata pelajaran, keterbatasan waktu dan media, serta kemampuan guru yang belum merata. Solusinya adalah memberikan pelatihan guru, merencanakan tema yang baik, dan memanfaatkan teknologi serta media belajar yang menarik. Cukup sudah soal yang sudah saya jawab dari ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran terpadu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.